Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajriatul Lailia, mahasiswa KKN reguler dari rumah angkatan ke-75 UIN Wali Songo Semarang, kelompok 94, akan menjelaskan bagaimana sih tips menjaga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Apa itu sehat mental? Sehat mental diartikan sebagai kondisi individu yang berada dalam keadaan sejahtera, mampu mengenal potensi dirinya, mampu menghadapi tekanan sehari-hari, dan mampu berkontribusi di lingkungan sosialnya. Mindfulness adalah suatu kondisi di mana pikiran, perasaan, dan tubuh kita berada pada saat ini, tidak mengembara ke masa lalu. Expressive writing merefleksikan pikiran dan perasaan yang Anda alami dalam bentuk tulisan. Guided imagery, caranya yaitu pejamkan mata lalu bayangkan sesuatu yang menyenangkan dengan berbagai modalitas seperti visual, auditory, dan kinestetik untuk membantu meningkatkan imajinasi. Self-talk merupakan berbicara kepada diri sendiri dengan kalimat yang positif. Penting untuk kita memperbaiki kembali apa yang menjadi isi pikiran, karena pikiran yang positif akan meningkatkan kualitas emosi dan perasaan. Meningkatkan spiritualisme bisa diterapkan dengan menulis jurnal kebersyukuran, entah nikmat sehat sampai hari ini, nikmat bekerja dari rumah, atau nikmat kebersamaan dengan keluarga. Sebab tidak semua orang mendapatkan privilege tersebut di masa pandemi ini. Penting bagi kita untuk tetap bersyukur, meningkatkan kesabaran yang tinggi, berlapang dada, seraya tetap melakukan ikhtiar terbaik untuk menjaga diri dan orang lain agar terhindar dari COVID-19. Pastikan bahwa kita hanya mempercayai informasi mengenai COVID-19 yang dapat dipercaya, valid, dan reliable. Tetapkan berapa kali dalam sehari kita mengakses berita, misalnya sekali di pagi hari atau di sore hari, atau mungkin 2 hari sekali. Tidak semua informasi harus kita ketahui, sampai-sampai waktu yang kita miliki habis hanya untuk update berita terkini. Saring informasi sebelum sharing, bijak dalam memberikan informasi ke orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan kolektif. Menerapkan hidup bersih dan sehat dengan cara selalu mencuci tangan sebelum menyentuh area wajah, mata, dan hidung atau ketika akan makan. Jangan lupa gunakan masker dan sediakan hand sanitizer bila terpaksa harus keluar rumah, serta bersihkan benda-benda yang sering disentuh dengan menggunakan disinfektan. Lalu, pastikan asupan gizi tercukupi dan istirahat yang teratur. Olahraga teratur, usahakan selalu berolahraga setiap hari sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Aktivitas otot mampu menurunkan jumlah hormon kortisol yang menjadi pemicu stres dalam tubuh. Dengan berolahraga, hormon endorfin, yaitu hormon yang berperan dalam kestabilan suasana hati atau mood, yang dihasilkan tubuh kita akan meningkat. Kendati demikian, berpikir positif juga harus diimbangi dengan sikap realistis bahwa pandemi COVID-19 ini memang berbahaya dan berpotensi mematikan. Maka keliru bila kita mengandalkan pikiran positif yang kita bangun lalu abai dengan himbauan pemerintah. Imbangi pikiran positif dengan tetap bersikap realistis, yaitu menjalankan anjuran WHO untuk physical distancing, menggunakan masker jika memang terpaksa harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan pokok dan hidup bersih. Mari tetap tumbuhkan pikiran positif bahwa himbauan untuk physical distancing di masa pandemi ini adalah bentuk cinta terbaik yang bisa kita berikan kepada sekitar untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Selanjutnya, tetap terhubung dengan social sports. Meski saat ini kita sedang menerapkan
physical distancing, kita harus tetap terhubung dengan sosial melalui media yang tersedia. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tetap rutin menghubungi keluarga bagi yang sedang merantau, sekaligus saling mengingatkan satu sama lain untuk taat pada himbauan pemerintah. Salah satu karakteristik individu yang sehat mental adalah mampu bekerja secara produktif dan bermanfaat sesuai dengan bidang kerjanya, keluarga, komunitas, dan di antara teman. Kebijakan pemerintah untuk bekerja dari rumah selama masa pandemi COVID-19 ini bisa dimaknai secara positif bahwa produktivitas tidak diukur dari mana lokasi kita bekerja, melainkan seberapa besar manfaat yang dapat kita berikan untuk sesama. Menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini tentu bukan dengan panik, apalagi hingga memunculkan stigma terhadap tenaga medis dan pasien yang menderita COVID-19. Kepanikan justru membuat pikiran kita tidak jernih, muncul perasaan cemas tidak terkendali, dan juga tindakan yang menjauhkan kita dari solusi. Munculnya stigma justru akan menyakiti seluruh manusia dengan menciptakan ketakutan yang berlebihan. Stigma juga dapat memengaruhi kesehatan mental kelompok yang distigmatisasi sekaligus masyarakat tempat kelompok tersebut tinggal. Jangan sampai kepanikan kita justru menimbulkan permasalahan bagi kesehatan mental orang lain. Penting bagi kita semua untuk menghentikan stigma secara bersama-sama menjadi masyarakat yang tangguh dan sehat mental. Saatnya masyarakat dan tenaga medis saling peduli dengan meningkatkan empati, karena pandemi COVID-19 hanya akan berakhir apabila ada kesadaran kolektif untuk patuh dengan prosedur selama masa pandemi dan saling jaga satu sama lain. Untuk itu, mari bersama-sama bangun empati dan ulurkan bantuan apapun yang bisa meringankan tekanan masyarakat yang belum bisa memperoleh privilege bekerja di rumah, misal dengan berdonasi melalui berbagai platform online dan komunitas sosial yang reliabel. Altruisme atau tindakan sukarela menolong orang lain atas dasar empati tanpa mengharapkan timbal balik bermanfaat bagi kesehatan mental, yaitu mengurangi emosi negatif yang muncul karena tekanan situasi, sehingga memunculkan perasaan berharga. Lalu, kelola rasa empati dan peduli dengan lingkungan sekitar untuk menyehatkan mental kita sekaligus membangun kesadaran kolektif untuk sama-sama menyelesaikan masalah selama pandemi COVID-19 ini.